Horas, selamat pagi, siang, sore, dan malam semua. Perkenalkan, nama saya Sofia. Di video kali ini akan membahas tentang apa itu COVID-19. Yuk kita tonton bersama. Coronavirus Disease 19 atau yang sering kita singkat sebagai COVID-19 disebabkan oleh sebuah virus yang diberi nama SARS-CoV-2. Infeksi virus SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh, mengakibatkan infeksi saluran pernafasan bagian bawah, lalu berkembang menjadi sindrom pernafasan akut yang parah, beberapa kegagalan organ, dan bahkan kematian. Penyakit ini akan lebih berbahaya jika diderita oleh orang yang masuk ke dalam kelompok berisiko tinggi, yaitu orang yang berpenyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, jantung, asma, dan gagal ginjal, kemudian orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah, lalu untuk orang yang berusia lanjut, usia 60 tahun ke atas, dan juga orang yang mengalami obesitas. Persebaran COVID-19 di dunia pertama kali ditemukan di Cina di akhir tahun 2019 yang telah menginfeksi lebih dari 180 negara dengan total kasus terkonfirmasi sebanyak 189.352.414 dan dengan total kasus kematian sebanyak 4.077.417. Untuk persebaran COVID-19 di Indonesia, pertama kali dilaporkan pada Maret 2020 yang saat ini total kasus terkonfirmasi sebanyak 2.726.803 dan untuk total kasus aktif sebanyak 480.199 dan untuk total kasus sembuh sebanyak 2.176.412 dan untuk total kasus meninggal sebanyak 70.192. Adapun varian mutasi COVID-19, yang pertama ada varian Alpha. Varian ini pertama kali terdeteksi di Inggris pada musim gugur tahun 2020. Setidaknya, varian ini telah terdeteksi di 80 negara seluruh dunia. Adapun varian Beta pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan pada awal Oktober tahun 2020. Dan untuk varian Gamma pertama kali terdeteksi pada pelancong Brazil saat memasuki bandar udara di Jepang pada awal Januari 2021. Dan untuk varian Delta pertama kali terdeteksi di India pada Desember tahun 2020. Adapun tingkat gejala COVID-19, yang pertama adalah tanpa gejala, yaitu frekuensi nafas 12 hingga 20 kali per menit dengan saturasi oksigen lebih dari 95%. Untuk tempat perawatan, dapat melakukan isolasi mandiri di rumah ataupun di fasilitas isolasi pemerintah, dengan lama perawatan selama 10 hari isolasi sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Yang kedua yaitu gejala ringan berupa demam, batuk, kelelahan ringan, anoreksia, sakit kepala, anosmia atau kehilangan indera penciuman, ageusia atau kehilangan indera pengecapan, nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek dan bersin, mual muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitis, frekuensi nafas 12 hingga 20 kali per menit, dan saturasi oksigen lebih dari 95%. Adapun tempat perawatannya dapat melakukan isolasi mandiri di rumah ataupun di fasilitas isolasi pemerintah. Dengan lama perawatan 10 hari isolasi sejak timbul gejala dan minimal 3 hari bebas gejala. Yang ketiga yaitu gejala sedang yang sebagian besar gejalanya mirip dengan gejala ringan, namun pada gejala sedang frekuensi nafas 20 hingga 30 kali per menit dan adanya sesak nafas tanpa distrek pernafasan, sehingga tempat perawatan dilakukan di rumah sakit lapangan, di rumah sakit darurat COVID-19, rumah sakit rujukan, dan rumah sakit non-rujukan dengan lama perawatan 10 hari isolasi sejak timbulnya gejala dan minimal 3 hari bebas gejala. Yang keempat yaitu gejala berat atau kritis. Pada gejala berat, sebagian besar mirip dengan gejala ringan ataupun gejala sedang. Namun, pada gejala berat memiliki frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit
dengan saturasi oksigen kurang dari 95% dan adanya sesak nafas tanpa distres pernafasan. Dan untuk kondisi kritis memiliki gejala gagal nafas, sepsis, shock sepsis, dan kegagalan multiorgan. Untuk tempat perawatannya ada di ICU rumah sakit rujukan dengan lama perawatan selama 10 hari isolasi sejak timbulnya gejala dan minimal 3 hari bebas gejala. Perbedaan isolasi dengan karantina. Isolasi adalah upaya untuk memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 dari orang yang sehat. Sedangkan untuk karantina adalah upaya untuk memisahkan seseorang yang terpapar COVID-19 meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi. Karantina dinyatakan selesai saat hasil tes PCR pada hari kelima karantina dinyatakan negatif atau setelah 14 hari jika tidak dapat melakukan pemeriksaan tes PCR ataupun rapid test antigen. Untuk isolasi dinyatakan selesai pada kasus suspek saat hasil tes PCR pada hari kedua isolasi dinyatakan negatif ataupun pada kasus terkonfirmasi jika tanpa gejala setelah 10 hari ataupun yang bergejala minimal 10 hari ditambah sekurang-kurangnya 3 hari yang bebas gejala. Adanya perubahan istilah kasus COVID-19. Yang pertama, dari OTG menjadi kontak erat, yaitu riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 atau memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable. Yang kedua, kasus probable, yaitu kasus suspek dengan ISPA berat atau gagal nafas atau meninggal dengan gejala COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR-nya. Yang ketiga, yaitu kasus ODP dan PDP menjadi suspek, memiliki gejala atau tanda ISPA dan pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, riwayat perjalanan, atau tinggal di wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal dan kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Dan yang keempat, yaitu kasus terkonfirmasi, yaitu dinyatakan positif COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan RT-PCR dengan gejala ataupun konfirmasi tanpa gejala. Mitos atau fakta seputar COVID-19. Pemindai termal tidak dapat mendeteksi COVID-19. Ini merupakan fakta, karena pemindai termal efektif dalam mendeteksi orang yang mengalami demam, namun tidak dapat mendeteksi orang yang terinfeksi COVID-19, karena ada banyak penyebab demam. Hubungi penyedia layanan kesehatan Anda jika Anda memerlukan bantuan atau mencari perawatan medis segera jika Anda mengalami demam dan tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah. Orang yang lolos pemeriksaan suhu pasti negatif corona. Ini merupakan mitos karena suhu tubuh yang tinggi hanyalah salah satu gejala terjangkitnya virus corona. Perlu adanya swab test untuk memastikannya. Antibiotik efektif dalam mencegah corona. Ini merupakan mitos. Faktanya, antibiotik hanya efektif dalam melawan bakteri, bukan virus. Minum metanol, etanol, atau pemutih tidak mencegah atau menyembuhkan COVID-19 dan bisa sangat berbahaya. Ini merupakan fakta, karena metanol, etanol, dan pemutih adalah racun. Meminumnya dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Metanol, etanol, dan pemutih terkadang digunakan dalam produk membersih untuk membunuh virus di permukaan. Namun, Anda tidak boleh meminumnya. Mereka tidak akan membunuh virus dalam tubuh Anda dan mereka akan membahayakan organ dalam Anda. Untuk melindungi diri Anda dari COVID-19, desinfeksi benda dan permukaan, terutama yang sering Anda sentuh. Anda dapat menggunakan pemutih encer dan alkohol untuk itu. Pastikan Anda sering membersihkan tangan dan menghindari menyentuh area mata, mulut, dan hidung. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk pembuatan video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.